Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi kalami Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa Sayyidu Ghurril Muhajjalin salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Masih meneruskan tentang pembahasan faedah yang diambil dari hadis Ummu Sulaim zauju Abi Talhah, dan musibah yang beliau alami dan keteguhan dan kesabaran dan ihtisab beliau, yang itu tentunya merupakan bukti nyata tentang bahwa para sahabat adalah manusia yang paling sempurna ilmunya dan amalnya, termasuk di dalam mereka menjalani kesabaran dalam menjalani hidup. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis kala wau. Yang pertama, tazinul mar'ati, dandane wong wadon, macake wong wadon. Lek ra iso macak dhewe budal ning salon Mas Bahres. Nggih. Li zaujiha kangge bojone wa ta'arrudhiha. Nggih. Li talabil jima'i minhu. Jadi wong wadon niku pareng dandan, pareng maca, bahkan dianjurkan. Bahkan juga boleh untuk menawarkan diri untuk jima. Jangan selalu pasif, kadang aktif juga tidak mengapa. Ngoten nggih. Niki kangge sing wis nikah lho nggih. Cah nom-noman rada ditutupi sisih mriku kupinge. Hal itu boleh. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kama kados dene sanaan berbuat sinten Ummu Sulaim li Abi Talhata kangge sang suami inggih menika Abu Talhah. Wa aqarraha lan nyetujoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'aihi, buktine Nabi malah dongane lahuma kangge kekalihipun suami istri tersebut bil barokati, keberkahan. Dan inilah sikap yang cerdas dari seorang Ummu Sulaim. Musibah itu justru ia jadikan kesempatan, dengannya ia mendapatkan keberkahan. Musibah itu justru ia jadikan kesempatan, dengannya ia meraup kebahagiaan hidup dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menjalaninya. Karena di balik semua itu ada pahala yang tidak ada yang tahu tentang berapa nilai pahalanya kecuali Allah. Perhatikan firman Allah, innama yuwaffa as-sabiruna, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama nging pestini yuwaffa kapenuhi
Sapa? As-sabiruna, wong-wong sing padha netepi kesabaran. Sing dipenuhi napa? Ajruhum, ganjarane bi ghairi hisab, tanpa batas. Ya, sehingga sejatinya apabila seorang itu telah mampu menjalani sabar dan ridho dalam musibah itu, sejatinya ia tidak mengalami musibah. Justru ia adalah merupakan kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan untuk hambanya. Dan disinilah berfaedah kepada kita, tidak ada takdir Allah itu yang jelek, itu gak ada. Semua takdir Allah itu baik. Ya, saya ulang, semua takdir Allah itu baik. Bahkan ketika Allah Ta'ala menimpakan sebuah musibah dan petaka derita, itu bukan kejelekan, tapi adalah rahmat yang Allah Ta'ala ingini dari hamba tersebut. Dengannya ia mendapatkan pahala besar, dia yang akan ditinggikan derajat ia di sisinya subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan adalah anak ketika wafat sebelum baligh adalah merupakan simpanan, ya, adalah merupakan syafaat bagi orang tua nantinya di akhirat. Disebutkan dalam hadis, ianya ketika dipersilahkan untuk masuk ke surga Allah, tak mau ia masuk surga kecuali menyertainya kedua orang tuanya. Bukankah ini kemuliaan bagi orang tua? Nah, wallahu ta'ala alam. Ingkang nomor kali, ijtihadul mar'ati, kesungguhan seorang wanita, ya, fi amali masalihi zaujiha, ing dalam melaksanakan sedaya kemaslahatan kangge suami, wal qiyam ala khidmatihi, lan melaksanakan pelaksanaan atau pelayanan kepada suami, kama kados dene sonaat berbuat sinten Ummu Sulaim haitsu ing endi qarrabat lahul asya, nyuguhni makan malam, fata asya, ya, lalu makan malam, wa tahayyat lan siap-siap lahu untuk suami, summa sak banjure balaghathu, piyambake nyampaiaken kangge suaminipun al khabara, berita duka kala wau, bi hikmatin, dengan penuh hikmah. Kemarin sudah kita sampaikan, kabar gembira pun kalau momennya tidak tepat ketika disampaikan akan menjadi sebaliknya. Demikian juga kabar duka pun ketika penyampaiannya tepat, momennya pas, timingnya tidak salah, maka itu bukan merupakan kesedihan, akan tetapi berbalik dengan kebahagiaan. Karena keridhaan kepada Allah Ta'ala adalah kebahagiaan yang akan digapai oleh seorang yang mengalami musibah itu. Dimana seandainya tidak mendapatkan musibah, ia tidak akan bisa menggapai derajat ridho. Yang ridho adalah merupakan derajat tertinggi dari penghambaan hamba kepada Allah Ta'ala. Saya ulang, ridho derajat tertinggi dari penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingkang salajengipun masyru'iyatul ma'arif al-muhimah idza da'atiz daruratu ilaiha, dipun syariataken ma'arif. Ma'arif itu apa toh? Sama dengan tauriyah. Apa itu tauriyah dan ma'arif? Menyampaikan sesuatu maksudnya benar, tapi pemirsa, pendengar itu memahami lain. Itu bukan dusta. Seperti pernyataan Ummu Sulaim kala ia ditanya tentang bagaimana kondisi sang putra, apa jawabnya? Sudah tenang. Apa maksudnya tenang? Maksudnya Ummu Sulaim tenang sudah meninggal dunia. Karena sebelum meninggal dunia, kejet-kejet napasi rapatek teko. Kira-kira karo setep barang mecicil melilik-melilik. Lah eneke mek gur medeni to. Apalagi apabila orang tuanya tidak berjiwa besar.
sing enek megur gupuh, sing enek megur bingung, begitu dan seterusnya. Tapi ketika sudah meninggal dunia sudah tenang, nafasnya sudah tidak terengah-engah lagi, kepanikan sudah tidak ada lagi, tinggal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kebaikan di balik musibah yang menimpa. Tapi Abu Talha memahaminya lain. Apa yang dia pahami? Anaknya sudah sembuh, kan begitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, dan ini boleh. Khususnya ketika itu Ummu Sulaim ingin memanfaatkan timing itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin Ummu Sulaim saat itu ia tahu bahwa malam itu adalah malam subur dia, sehingga ia tidak ingin melewatkan kesempatan itu dengan percuma. Sebagaimana ia meminta kepada Allah ganti atas musibah yang ia alami, dengan ia katakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku. Ya Allah, beri aku ganti yang lebih baik darinya. Saya ingin bertanya, umpama anake mati dijoli boneka ning toko enek ora? Ya ora kan nek dijoli boneka ning toko. Ya, kalau seorang ingin minta ganti, maka cara untuk mendapatkan ganti adalah harus ada kerja nyata. Suami istri harus adanya jima, begitu dan seterusnya. Kalau si suami dikasih tahu wafatnya putranya, mungkin tidak ada keinginan untuk jima. Tapi kecerdasan sang Ummu Sulaim, ia tak sampaikan itu. Justru ia layani dengan very VIP. Bukan VIP ya. Ya, tapi apa VIP. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tanda-tanda itu di pagi harinya. Arastumul laila, sehingga Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk keduanya. Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma, dalam sebagian riwayat yang lain. Ya, artinya malam tersebut betul-betul berubah, bukan menjadi malam kesedihan, tapi merupakan malam bahagia. Lebih dari sekedar bahagianya sang pengantin muda di awal malamnya. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Ummu Sulaim, sang wanita cerdas. Ya, demikian sehingga Allah Ta'ala wujudkan impiannya dengan Allah anugerahkan ganti untuknya, dengan dianugerahi seorang putra dari jima malam tersebut yang dinamai Abdullah, di mana Abdullah melahirkan 9 orang anak, semuanya para penghafal Al-Quran. Demi Allah, kemuliaan orang tua berangkat dari kemuliaan anak-anak mereka. Sehingga berapapun engkau wahai para orang tua, ya, mungkin di antara orang-orang tua antum ada yang mendengarkannya, yang kau keluarkan untuk membayarkan SPP untuk anakmu, biaya untuk pondok anakmu, demi Allah itu tiada akan sia-sia. Justru itulah sebenarnya hartamu. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Dan para santriku, keberadaan kalian di pondok adalah amanah. Amanah dari orang tua kalian yang berangkat dengan donatur, amanah dari biaya donatur. Anda harus menjalani amanah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai khianat. Kita teruskan. Ijtihadul mar'ati, kesungguhanipun seorang wanita fi amali masalihi zawjiha wal qiyam ala khidmatihi kama sana'at Ummu Sulaimin haitsu qarrabat lahul asya fata'asya wa tahayyat thumma ballaghathu al khabar bi hikmatin wa husni ra'yin. Ingkang salajengipun masru'iyatul ma'arid, tadi sudah kita sampaikan bolehnya ma'arid atau yang disebut dengan tauriyah idza da'atil daruratu ila dzalik, apabila hal itu diharuskan, seperti yang terjadi pada Ummu Sulaim. Wa anna dzalika lan sak temene kang mangkono iku mau laisa minal kadzib, bukan termasuk dusta. Tauriyah bukan termasuk dusta.
Ma'arid bukan termasuk dusta. Nah, bal bahkan fil ma'arid, nah, manduhatun anil kadzib, ya, ing dalam ma'arid, ya, manduhatun terkecualikan anil kadzib saking dusta. Wa syartu jawaziha, kapan bolehnya kita melakukan ma'arid atau tauriyah? Allah tubtila haqqan, ojo sampai kanti tauriyah kanti ma'arid kalau wau dadekake batalnya hak. Walalan boten ugi tumakin dadekne kesempatan libatilan kangge kebatilan. Wa ayyahtamila dzalika lisanul Arab, kalimat kalau wau kalimat yang memungkinkan benar menurut bahasa Arab. Seperti yang dikatakan oleh Ummu Sulaim bahwa dia telah askanat atau hada'at, telah tenang. Apa maknanya tenang? Maksudnya Ummu Sulaim telah meninggal dunia, tapi sang suami memahami apa? Tenang, sudah sehat. Begitu dan seterusnya. Bukankah orang yang sudah mati sudah tenang, tidak terengah-engah lagi, tidak arep pedot napase? Ya? Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim benar. Maksudnya apa yang difahami oleh Abu Talha walaupun tidak sesuai kenyataan, tapi kalimat itu bisa maksudnya adalah demikian. Tenang maknanya adalah mungkin bisa difahami, maknanya adalah sehat. Walaupun Ummu Sulaim maksudnya lain. Wallahu taala. Ingat selajengipun. Wa min lataifil ma'arid, termasuk sisi rahasia di dalam ma'arid. Anna rajulan, sak temene enten seseorang min ashabi sultan, ya, dari pendamping raja. Sa'ala rajulan, piyambake tanglet rajulan seseorang kana yattahimuhu bi ba'di sultan wal qadah fis sawad. Karena tiang kolawau yattahimuhu dituduh karo raja bi bughdi sultan, orang yang membenci pada raja, oposisi, ya, yang memiliki makar ingin memberontak, ya, demikian. Wal qadah fis sawad, tiang niku wau tertuduh tidak menyukai seragam hitam yang dikenakan oleh seorang pemimpinnya. Seragam kok irengi peteng dan seterusnya, ya, begitu. Wal qadah fis sawad alladhi yalbasuhu ashabuhu, orang tersebut tertuduh tidak suka seragam hitam, kostum hitam yang dipakai oleh siapa? Para wakilnya raja atau menteri-menterinya raja, ya, demikian. Faqala lahu, maka raja bertanya kepadanya. Nah, bertanya kepadanya atau faqala lahu, maka tiang kalau ngucap atau matur datang raja, dituduh apa? Dituduh benci kepada raja, dituduh tidak seneng pakaian hitam atau seragam hitam yang dikenakan oleh siapa? Menteri-menterinya raja, ya. Maka ia katakan kepada raja, ya, an-nuru, cahaya menika, wallahi demi Allah, fis sawad, ing dalam rupa ireng. Cahaya di warna hitam, ya, demikian. Faradiya bidzalika wa tarakahu. Jadi dia ditangkap. Setelah ditangkap diinterogasi. Ketika diinterogasi ditanya, kamu katanya nggak suka sama seragam hitam yang kuterapkan di misalkan kabinetku, ya. Marah dia raja tersebut. Lalu si orang ini dengan kecerdasannya mengatakan, cahaya itu demi Allah
adanya di warna hitam. Cahaya itu demi Allah adanya di mana? Di warna hitam. Ya, faradhiya bidzalika wa tarakahu. Raja akhirnya ridho dengan ucapannya. Ucapannya apa? Cahaya itu di warna hitam. Ya. Wa inna ma arada maksudnya tiang niki anna nurul ain saat temene cahaya mata itu ya fi sawadil khidqah di warna hitamnya ya falam yakun fi yaminihi aziman maka dia tidak dosa dalam sumpahnya. Kan dia bersumpah demi Allah justru wahai raja cahaya itu di warna hitam. Maksudnya bukan hitamnya baju, tapi maksudnya hitamnya mata. Njal wong nek umpama mripate putih tok, iso nyawang? Iso nyawang? Mboten. Cahaya itu di mata retina itu ada di warna hitam dari mata kita. Ya. Jadi orang tersebut menyampaikan sesuatu benar dalam segi zahir dan ia maksudkan benar walaupun sang raja yang dia pahami lain. Yang jelas dengan kecerdasan ia menjawab, akhirnya ia selamat dari hukuman sang raja. Wallahu ta'ala alam. Dan ini adalah rahasia tentang ma'arid dan dibolehkannya. Wallahu ta'ala alam. Wa hadza wa ma asbahahu min at-tawriyah. Menika adalah ma'arid ugi disebut sebagai tauriyah. Wa ja'atir rukhsah fil ma'arid kama. Nah, kita teruskan. Wa'lam lan ngerteno rahimakallah, muga Allah taala paring rahmat, annal hamila li ummi Sulaim. Apa sih faktor pendorong Ummu Sulaim? Ala zalika, atas perbuatan dia. Ditanya anaknya bagaimana? Tenang. Setelah sang suami mendapatkan jawaban tersebut, maka semuanya disiapkan sehingga suami pun tertarik, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ada istilah sehingga terjadilah merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Ya, demikian. Al-mubalaghatu fi sabri pol gone sabari Ummu Sulaim. Ya. Wa tafwid lan pol Ummu Sulaim ing dalam nyerahaken li amrillahi taala perkarane Allah taala. Ia pasrah di mateng Allah taala. Wa raja lan arep-arepe Ummu Sulaim ikhlafahu Allah taala ganti alaiha ing atase musibah kala wau. Ma fata apa sing wis luput minha saking musibah kala wau sebab lau sekirane alamat memberitahu sapa Ummu Sulaim zaujaha dumateng Abu Talhah bil amri fi awalil hal wafate putra di awal waktu ya. Nah, tanakada alaihi waktuhu, tanagata nasi bakal buyar alaihi angatasi Abu Talhah waktuhu waktunipun. Walam tablugh al-gharadha, Ummu Sulaim tidak bisa mencapai al-gharadha maksud alladzi aradathu sing dikarepne sining Ummu Sulaim. Apa yang diingini oleh Ummu Sulaim? Ia segera mendapatkan ganti anak bukan dengan boneka, ganti anak dengan anak. Boneka gampang, neng pasar tuku gampang, tapi anak tidak bisa. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Falamma monggo ari kalane alima ngerteni sapa Allah sidqa niyatiha, jujure niate Ummu Sulaim. Sidqa niyatiha, jujure niate Ummu Sulaim. Ya. Ballaghaha munaha, Allah nyampe akan munaha apa sing dadi angen-angene. Wa aslahalan Allah taala bagusilah kangge Ummu Sulaim dzurriyyataha, anak turunan generasi ini.
Demi Allah, siapa saja yang jujur kepada Allah dalam permintaannya dan ridho kepada Allah Ta'ala di dalam takdirnya, dalam musibah Allah Ta'ala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Dalam musibah pasti Allah Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, demikian. Dan ini bukan sekedar terjadi pada Ummu Sulaim, terjadi juga para sahabat-sahabat yang lain. Seperti Ummu Salamah misalkan, ketika sang suami meninggal dunia dan ia yakin tidak ada yang melebihi Abu Salamah dalam kesolehannya, bagaimana tidak? Berhijrah bersama Rasulullah SAW 2 kali hijrah. Keluarga yang pertama kali hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Ya. Namun kesungguhan ia dan keyakinan ia akan benarnya yang diajarkan Rasulullah. Ummu Salamah yang diajari Rasulullah SAW untuk mengucapkan ketika sang suami meninggal dunia, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bersama ia sangsi, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Yang jelas sampean karo aku ora mungkin madani Abu Salamah, apa meneh kok luwe apik. Ya, tapi ia yakin benarnya apa yang diajarkan Rasulullah. Sehingga Allah Ta'ala anugerahkan kepada Ummu Salamah dengan keimanannya dalam mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang datang sebagai pelamar setelah ianya keluar dari masa iddah dari suaminya. Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah, daripada sahabat Rasulullah. Wallahi, ridholah kepada Allah dalam apapun yang Allah Ta'ala jalankan atasmu dari takdirnya, walau itu tak kau suka saat itu. Dan wiridkan apa yang diajarkan Rasulullah, dan yakini Allah Maha Kuasa untuk memberimu yang lebih baik. Pasti Allah Ta'ala akan memberimu yang lebih baik. Pasti Allah akan memberimu yang lebih baik. Said, duduk manis Said. Nah, kita teruskan. Wallahu ta'ala alam. Ingkang salajengipun, ijabatu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipun ijabaine doaipun Rasulullah. Fa baraka mongko Allah taala paring berkah fi lailatihima ing dalam malam tersebut bagi keduanya. Demi Allah, yang terpenting ora ping pira gobras gabrusmu. Ning yang terpenting adalah keberkahan Allah Ta'ala atas apa yang kau lakukan dari usahamu. Ya, demikian. Fabaraka mongko Allah Ta'ala paring berkah fi waladihima ing dalam putrane Abu Talha Ummu Sulaim al maulud ingkang kalair. Ya, tidak mengapa anaknya Ustaz dicekal tidak apa-apa nggih. Jamaah tidak apa-apa, megang tidak apa-apa supaya enggak rame. Baik. Ya, fa baraka mongko Allah paring berkah fi waladihima ing dalam putra kekalihipun. Ya, al maulud ingkang kalair. Min tilkal lailah, saking hasil kerja nyata di malam tersebut. Ingat, kerja nyata di malam tersebut. Ya, dan ini adalah sesuatu yang harus. Orang itu apabila bercita-cita sesuatu harus terwujud padanya 3 hal. Berapa hal? Berapa hal? 3. Tanpa 3 hal ini itu hanya sekedar kelamunan, itu sekedar impian. Perhatikan apa 3 hal tersebut. Ya. Pertama adalah mahabbatuhu lahu. Dia harus cinta apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, khaufuhu 'alal fawat. Khawatir apabila apa yang diharapkan tak ia dapatkan. Cukup dengan 2 itu? Enggak. Ada yang ketiga dan harus. Sa'yuhu fi talabihi juhdal imkan. Dia harus benar-benar berusaha untuk mewujudkan juhdal imkan semaksimal kemungkinan yang dia bisa. Dan 3-tiganya ada pada Ummu Sulaim.
Ia cinta apabila ia diganti oleh Allah Ta'ala dalam anaknya. Ia khawatir malam tersebut akan hilang begitu saja kesempatannya. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang menjadi impiannya. Sehingga ketika Ummu Sulaim berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ia lakukan dengan usaha real dan nyata. Bukan sekedar Pak Indro lamunan. Kalau mek kurang angen-angen tok. Duwe sawah ra ditanduri, panen. Ada. Ora ditanduri kon panen. Ya, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Yang selanjutnya, fabaraka Allah, maka Allah Ta'ala yang paling berkah fi waladihima, ing dalam putra kekalihipun. Mintil kalailah hasil usaha nyata malam tersebut. Wa kathurat lan kathah dzurriyyatuhu, keturunanipun. Wa saluhat, bahkan zurriyahnya adalah zurriyah salihah. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahi untuk seluruh kita dzurriyyah salihah. Itu yang kita minta dalam doa yang kita panjatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita teruskan. Man taraka syai'an, man sapane wonge taraka sing ninggalaken syai'an sesuatu iku lillahi krana Allah. Siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu dan karena Allah ia tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awadahullah, Allah Ta'ala bakal paring ganti ing piyambake khairan sing luwih sae minhu darinya. Allah akan memberi ganti untuknya sesuatu yang lebih baik. Fa indama ihtasaba Abu Talha, fa indama rikalane ihtasaba ngarep-ngarep ganjaran sapa Abu Talha waladahu putranipun, akhlafahullah, Allah Ta'ala ganti akhara kanthi putra lintune aslaha lan Allah Ta'ala bagusi dzurriyyatahu ing keturunane wa baraka lan Allah Ta'ala paling berkah fiha ing dalam keturunanipun. Dan ini semuanya setelah taufik dari Allah, kemudian dukungan sang istri. Wahai para istri, jadilah engkau menjadi kunci kesuksesan suamimu. Saya ulang, wahai para istri, jadilah engkau kunci kesuksesan bagi suami. Termasuk kunci kesuksesan tidak harus selalu mulus dalam semua usaha. Bahkan ketika musibah pun di situ kunci kesuksesanmu. Bukankah kesuksesan Ummu Sulaim dan Abu Talha berangkat dari musibah yang Allah jalankan padanya? Sehingga itu kesempatan tidak dilewatkan begitu saja. Tapi sang suami harus dipersiapkan dengan demikian rupa. Kemudian ketika berita itu tiba, sang suami sudah siap berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihtazib waladak, berharaplah pahala dalam hilangnya, wafatnya putramu. Kalimat yang begitu luar biasa dari seorang wanita salehah. Ya, dan ingat, keberkahan ada dalam istri, keberkahan di dalam kendaraan, keberkahan di dalam rumah. Itulah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan Allah anugerahi kepada seluruh kita keberkahan di dalam tiga-tiganya itu. Ya, demikian. Kita teruskan. Istihbabu at-tasliyah, sunnah hukumipun at-tasliyah, nyelimur, menenangkan indal masaib ari kalane terjadi musibah. Anil musab, saking wong sing merasakan musibah. Kama kados dini fa'alat berbuat Ummu Sulaim ma Abi Talha, bersama Abi Talha. Di mana Ummu Sulaim membesarkan jiwa Abu Talha, menenangkan jiwa Abu Talha dengan katakan ihtasib
fi waladik, dan dengan ia katakan bahwa anak adalah merupakan titipan. Seandainya tetangga kita menitipkan sesuatu dan ia membutuhkan dan ia ingin mengambil kembali, bolehkah kita menahannya? Apa jawaban Abu Talha? Tidak boleh. Namanya pinjam harus dikembalikan. Anak kita adalah pinjaman, Allah Ta'ala ingin mengambilnya, maka serahkan dengan penuh kerelaan, berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'abi Talha, itulah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ma'abi Talha bersama Abu Talha indama doroban, arikala nih bikin lahu kangge Abu Talha masalan perumpamaan bil wadi'ati kanti titipan. Ummu Sulaim membikin perumpamaan, anak kita adalah titipan, ya, Allah Ta'ala mengambilnya. Ridholah kepada Allah Ta'ala sebagaimana siapapun yang menitipkan apa yang ia titipkan, kemudian apa yang bila ia ingin mengambilnya, kita pun tak boleh untuk menolaknya. Demikian juga anak kita ketika Allah Ta'ala mengambilnya, ridholah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Minal umur, termasuk perkawis allati ingkang tu'inu ala sabri, perkara-perkara yang bisa mendukung agar kita bisa sabar. Ma'rifatul insan nafsah, tiang niku sadar piyambake niku sapa. Fallahu subhana, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa utawi Allah iku mana ingkang sampun paring al insana ing menungso, al hayata ing panguripan. Allah yang memberi kehidupan padanya. Fal khalaqahu, mongko Allah Ta'ala sampun nyiptaan piyambake min adamin, saking boten wonten. Allah menciptakan kita dari tidak ada. Wa asbagholan, Allah Ta'ala nyurahaken alai ngatasé piyambake ni'amahu akan nikmatipun zahiratan, buh niku nikmat sing ketok, wa batinatan, lan nikmat sing boten ketawis. Lan nyuwun sewu, nikmat sing awake dhewe ora iso nyawang jauh lebih banyak daripada apa yang kita rasa dan kita lihat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada sekedar asinnya garam yang kita rasakan. Bukankah asinnya garam yang kita rasakan nikmat dari Allah? Jajal sama ndak iso ngrasakne asine uyah. Lebih dari sekedar gurihnya apa yang kita rasakan. Jajal sama ndak iso ngrasakne gurih. Tanggamu mangan iso kek sampean mek gurih nyawang. Apa sing demi Allah, rasa itu adalah merupakan nikmat. Coba seandainya Allah mencabut darimu rasa itu, semua hambar kau rasa, ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Dan semua itu adalah nikmat anugerah dari Allah Ta'ala, ya. Fahuwa mongko Allah Ta'ala, ya. Nah, fahuwa mongko utawi piyambake menungsane niku ikul milkun lillah, merupakan hak milik Allah, awalan dari awal, wa akhiran lan akhiri. Ya, sadari bahwa dirimu milik Allah. Allah yang memberimu kehidupan, Allah yang mengadakanmu dari sebelumnya tidak ada, Allah yang beri nikmat atasmu semua apa yang kau rasa. Lidzari krono menika fa idza mongko ari kalane nazala bil abdi, terjadi pada hamba, nazilun napa mawon sing terjadi, apapun yang terjadi, ya, salabahu, kanti Allah Ta'ala mencabut saking piyambake syai'an mimma indahu, dari apa yang ada di sisinya, ya. Fa inna ma mongko angin pestine istaradda, narik balik sapa sahibul milki, sinten mawon sing gadah ba'dama wahaba, sebagian sing sampun Allah paring. Apabila sadar dirimu itu milik Allah, semuamu milik Allah, maka ketika Allah Ta'ala mengambil sebagian dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu, maknanya pemiliknya ingin mengambil apa yang dia miliki. Wala yang bagilan boten pantes lil muwadda, tiang ingkang dipun titipi an yaskhata,
atau ayas khoto, ndak seneng, ndak ngolei ala sahibil ariyah ing atase wong sing nyilihne. Idza rikalane istaraddahan jaluk dibalekne. Misalkan sama nyilih hondo, omahmu trocoh. Bolehkah Anda menolak ketika sang pemilik hondo membutuhkannya? Biasanya wong nyilih hondo niku ora patek open pengen balekne. Saiki budal kok omah, sesuk pindah gawangan, somben pindah gawangan, somben dawa pindah RT, somben dawa neh pindah desa, somben dawa neh lek desane gandeng karo desa ning kabupaten iki wis pindah kabupaten, mulih-mulih wis bobrok. Nek sampean nyilih hondo, ya ta, omahmu bocor. Terus sing duwe omah ya bocor pisan. Umpama pengen njipuk hondone oleh apa ora? Hondone dheke lho iki. Sik to, aku jek kangge. Lah nyapa? Mbok menawa nek bocorne, tanggamu lho sing duwe membutuhkan. Boleh ndak Anda menolak? Tidak boleh. Harus engkau kembalikan. Wallahu taala. Walillahi darru Labidin ibni Rabi'ah al-Qail. Walillahi lan darbe Allah, milik Allah. Darru Labid ibni Rabi'ah. Dar itu adalah minuman pertama kali yang diminum oleh hamba. Asi pertama itulah namanya dar. Jika dikatakan darul qail, seandainya hamba tidak minum di tetek ibunya pertama, dia akan bisa dewasa. Karena nutrisi yang paling istimewa adalah nutrisi susu perdana, karena dia kaya nutrisi, kaya kandungan. Sehingga para penyair ketika ingin memuji seseorang, maka ia katakan lillahi darul qail. Allah yang memberi susune mantep sehingga dadine wong istimewa. Susune cocok cak, sehingga menungsane istimewa. Ya, demikian. Al-qail ingkang piyambake matur, ingkang piyambake dawuh, wa mal malu wal ahluna, wa malan ora ana al malu bondo wal ahluna lan keluarga illa kejaba wadai'u, sekabehane namung sekedar titipan. Bondo titipan, walaupun sampean ngomong yo bandaku yo dunyaku. Wal ahluna lan keluarga illa kejaba wadai'u, yo anakku yo putuku dan seterusnya. Semua itu titipan. Wala buddalan harus yauman suatu ketika anturaddal wada'i, jenenge titipan, jenenge pinjaman, semuanya harus dikembalikan. Ya, apabila seorang sadar bahwa dirinya, bahwa apapun yang ia miliki, bahwa anaknya, bahwa siapapun yang Allah titipkan sejatinya milik Allah, sejatinya hanya titipan, agar engkau berbangga dengannya, bersenang-senang dengannya, ya, dalam batas waktu yang Allah kehendaki. Next time ketika Allah Ta'ala ingin menarik kembali apa yang Allah Ta'ala titipkan, dan engkau sudah sadar semua itu titipan, niscaya mudah bagimu akan, dalam bahasa kita, semeleh, ya, di dalam musibah tersebut, dan ridho kepada Allah di dalam musibah tersebut. Dan ingat, ya, keridhaan yang teranggap, kesabaran yang bernilai adalah kesabaran saat mengalami musibah. Sehingga Rasulullah SAW ketika sang wanita yang dinasihati untuk bersabar, dia sudah semeleh dan datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang saya sudah semeleh. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika terjadi musibah, itulah sabar yang ternilai. Adapun bar seminggu, adapun bar sesasi, ya mesti mosar nangis terus, ya mesti bakal semeleh, tapi itu tidak teranggap, tapi itu tidak bernilai, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wa fi qissati Ummu Sulaim, lan ing dalam kisahipun Ummu Sulaim ma'a zaujiha sartane suaminipun Abu Thalhah, dalilun wadihun, merupakan dalil ingkang nyata jelas, anna salafa sak temene salaful ummah al awal perdana arafu hadhil haqaiq,
mereka adalah orang yang faham betul tentang hakikat ini. Hakikat bahwa diri mereka milik Allah, hakikat bahwa apapun yang mereka bawa adalah milik Allah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, haitsu ingin diarafu, mereka kenal betul anfusahum akan diri mereka, fa'arafu sehingga nih mereka mengenali halahum ma'arabbihim, keadaan mereka bersama Allah, sehingga ketika Allah Ta'ala mengendaki untuk mengambil sebagian dari apa yang Allah Ta'ala titipkan, mudahlah mereka untuk ridho, mudahlah mereka untuk sabar, dan semakin mereka berharap Allah Ta'ala akan mengganti yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, wa qaddarahu, lan mereka adalah orang-orang yang mampu mengagungkan Allah haqqa qadrihi, kanthi sebenar-benar mengagungkan Allah. Orang yang benar-benar mengagungkan Allah adalah orang yang bisa ridho ketika ada musibah. Ya, demikian. Wa hadhil ma'ani qabsun min qawlihi ta'ala, lan kalimat menika terambil saking dawuhipun Allah Ta'ala, wa basiris sabirin, wa basir, beri kabar gembira sapa as-sabirina, wong-wong sing netepi kesabaran. Siapa mereka? Alladzina, yaiku wong akeh, idza asabathum, ari kalane menimpa mereka musibatun, musibah, qalu padha ngucap inna lillah, inna sak temene kita iku lillah, darbe Allah, kami milik Allah, wa inna lan sak temene kita iku ilaihi dumateng Allah rajiun, bakal balik. Kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Jangankan anak kami yang diambil, kami diambil pun siap. Kenapa? Karena kami milik Allah. Ya, demikian. Hadhihi al-kalimah, kalimat menika at-thayyibah ingkang sae menika tadammanat, mencakup aslaini azimain, kalih pondasi ingkang sangat agung. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, minimalnya dua makna yang sangat agung, merupakan kandungan dari kalimat yang agung ini. Dikatakan di sini ahaduhuma, salah setunggale, ya, hadhil kalimah at-thayyibah tadammanat aslaini azimaini idza tahaqqaqa al-abdu bi ma'rifatihima, menawi kawula benar-benar memahami dua kalimat tersebut atau dua makna tersebut, tasalla, yakti dheweke bakal terhibur inda musibatihi, ketika terjadi musibah. Ahaduhuma, salah setunggali, annal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillah. Makna pertama dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, annal abda sak temene kawula, wa ahlahu lan keluargane kawula, wa malahu lan bandane kawula, iku milkun lillah, sedayane milikipun Allah azza wa jalla, hakikatan secara hakikat, bukan majas, tapi hakikat semua kita adalah milik Allah azza wa jalla. Al-akhar, poin ingkang nomor kali, makna kedua, anna masiral abdi, sak temene nggon balike kawula, nah, wa marja'uhu lan tempat kembali ini pun iku ilallahi dumateng Allah. Semua kita, kembali kita hanya kepada Allah. Wa ma khawwalahu wa nihayatuhu. Ya. Kita ulang malih. Al-akhar anna masiral abdi wa marja'uhu ilallah maulahu al-haq liwafiyahu hisabah. Balike awake dhewe
Wa marja'u tempat kembali awake dhewe iku ilallah manamung dumateng Allah. Maulahul haq, wali kita yang sebenarnya, lawyer kita yang sebenarnya. Tujuannya napa Allah mengembalikan kita kepadanya? Liyuwafiyahu, supaya Allah Ta'ala memenuhi napa? Hisabahu, perhitungannya. Ya, apakah kita ridho ataukah kita sebaliknya? Ya, fa idza monggo ari kalane kanat hadhihi bidayatul abdi, niki merupakan kesadaran hamba, wa ma khawwalahu wa nihayatahu lan akhiri. Apabila ini disadari oleh hamba bahwa awalnya hamba milik Allah dan akhirnya dia juga akan kembali kepada Allah, fa kaifa monggo kepriye yafrahu, kaula menika bakal bungah bimaujudin kewan barang sing ana, au utawa ya isa sedih ala mafqudin ing atase barang sing ilang. Kalau kita sadar kita semua yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita adalah milik Allah, dan semua kita pasti akan dikembalikan kepada Allah dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas semuanya. Menjadi pertanyaan, mungkinkah kita akan sedih ketika sesuatu itu Allah cabut dari kita? Atau sebaliknya, mungkinkah kita akan berbangga ketika Allah menitipkan sesuatu yang nanti Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari kita? Jawabannya, apapun yang ada tidak membuat dia lalai dari haknya sehingga dia bangga dengannya. Apapun yang Allah ambil tak membuat ia sedih, karena ketika Allah Ta'ala mengambil, Allah Ta'ala mengambil yang merupakan haknya. Wallahu ta'ala alam. Wajibnya bagi kita adalah berharap kebaikan di balik musibah tersebut. Kita teruskan. Fafakirhu fi mabda'ihi, ya. Fafikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi a'dhamu mu'inin ala tahalli bis sabri. Tiang niku mikir awal lan akhire kawula, itulah yang akan bisa menolong dia untuk sabar. Adanya orang tidak sabar karena tidak sadarnya bahwa dia milik Allah. Adanya tidak bisa sabar karena tidak sadarnya bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah, bukan hanya sekedar anaknya saja yang dikembalikan kepada Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa ia tidak bisa sabar? Karena ia tidak sadar bahwa semua sikapnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, fallahumma ya Allah sabbitna, mugi panjenengan paling keteguhan kita bil qauli tsabit, kanthi ucapan ingkang teguh yaitu la ilaha illallah fil hayati dunya, wonten ing panguripan dunya, wal akhirah lan wonten ing akhirat. Artinya ya Allah teguhkanlah kami sehingga kami bisa menjalani kesabaran. Ingkang salajengipun fil hadis, wonten ing hadis menika bayanun, penjelasan hali Ummu Sulaim, ngenani keadaanipun Ummu Sulaim. Hadis ini mengutarakan tentang biografi Ummu Sulaim, kemuliaan Ummu Sulaim. Ya. Fit tajallud ing dalem wa fit tajallud wasabri, ing dalem keteguhanipun, kegigihanipun, wasabri lan dalem kesabaranipun. Wa quwwatu yakini halan kuate keyakinane Ummu Sulaim, wa jaudatu ra'yi halan cemerlangipun pikirane Ummu Sulaim. Ngono kita ngene zaman saiki kita meh rapate enek to. Umpama enek Pak Endro, aku terno Pak Endro, tak paranane. Siap nambah aku umpama enek sing kaya Ummu Sulaim. Ya, demikian. Wa hasbuka lan cukup kangge sampean antak lama sampean ngerteni ziyadatun alama fi hadzal hadis, sesuatu yang lebih daripada apa yang terutarakan yang kita baca dalam hadis ini. Annaha bilih Ummu Sulaim ja'alat dadosaken mahroha mahari Ummu Sulaim
islamu al-islamu keislaman. Indama arikalane indama arikalane jaa teko sapa Abu Talhah liyahtubaha melamarnya. Ini keistimewaan. Ndak kepencut karo Abu Talhah sing sugih, ndak kepencut karo Abu Talhah sing jagoan, ndak kepencut karo Abu Talhah sing ganteng. Ketika dilamar Abu Talhah, jawaban Ummu Sulaim tidak lain kecuali ora apa-apa kowe ngrabi aku, ning mahari kowe mlebu Islam. Keislaman Abu Talhah disebabkan dakwahnya Ummu Sulaim. Ya. Demikian. Wa kana lan ana sapa Abu Talhah musyrikan, waktu itu masih musyrik. Fastaratat mongko nyarataken ale ngatasi Abu Talhah an yuslima supaya mlebu Islam. Fa anqadhahu Allahu biha minan nar. Fa anqadha mongko nyelametaken sapa Allah hu ing Abu Talhah biha kan disebab Ummu Sulaim minan nari saking nerakane Allah taala. Luar biasa. Inilah Ummu Sulaim. Wa kanat lan ana tashhadu Ummu Sulaim nyekseni al-qitala peperangan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sartani Rasulullah wa takunu fi khidmatil mujahidin, panjenengan sebagai seorang yang mungkin PMR begitu ya, atau tenaga medis dari kalangan kaum wanita. Innaha imra'atun nazarat nafsaha li khidmati dinillah. Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang bernazar bahwa ia akan jadikan dirinya sebagai pelayan agama Allah. Rahimahullah, muga Allah taala paring rahmat kangge Ummu Sulaim. Wa radiya anha, lan muga Allah taala paring ridha. Wa askanahal firdausal a'la wa ja'ala nisa'ana mislaha wa ja'ala nisa'ana wa nisa'il muslimat mislaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.